Shalom dan selamat malam bagi kita semua. Kami kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan melalui program Rehat dan Doa Malam edisi Rabu 8 September 2021. Mari siapkan hati dan pikiran kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sapa Bapa dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, patut jikalau segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepada-Mu Tuhan. Oleh karena kami tahu betapa besar kasih setia Tuhan yang senantiasa menuntun menyertai kehidupan kami. Hingga pada malam ini ya Tuhan, Engkau mempersiapkan kami, baik hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu ini, maupun kami masing-masing di rumah masing-masing kami atau dimanapun tempat yang boleh dijangkau oleh layanan ini. Berkati kami semua ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti maksud daripada firman kebenaran-Mu ini. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni dan kasihani kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita malam ini Rabu 8 September 2021 dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 22. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 22 yang berbunyi demikian. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman Yakub, saya ulangi, karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf
lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam ini kita dituntun tema iman yang berakar. Iman yang berakar, dalam bahasa Ibu Kapatonganan menwaka. Ada istilah yang lazim di kalangan Toraja yang biasanya bosi sikunna, ya. Istilah ini merupakan istilah dari Toraja yang konon katanya, ya, ketika seseorang memberikan sesuatu kepada sesamanya, lalu kemudian tidak tulus atau tidak rela, lalu kemudian meminta kembali, maka ya istilah ini melekat pada situasi itu, bahwa orang yang sudah memberi dan meminta kembali itu ya akan bosi sikunna. Dan ya ini banyak orang menganggap bahwa iman Abraham termasuk iman yang nekat. Ketika dia mempersembahkan kembali anaknya Ishak, betapa tidak pergumulan yang dihadapi untuk memperoleh seorang anak Ishak. Tidak tanggung-tanggung, sangat berat, dan dalam penantian yang sangat lama. Yang notabene anak ini adalah anak yang dijanjikan Allah. Lalu kemudian Allah meminta kembali. Sebenarnya bukan iman nekat, atau bukan Allah yang meminta kembali pemberiannya, tetapi melakukan sesuatu tanpa perhitungan itu bukanlah tipenya Abraham. Namun dibalik tindakannya membuktikan bahwa Abraham adalah sosok yang loyal, yang mengikuti apa saja yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dia sudah membuktikan kuasa Tuhan bahwa dalam ketidakbiasaannya Allah bisa. Abraham yakin bahwa kalaupun Tuhan meminta anak semata wayangnya, maka Tuhan dapat memberinya yang lebih banyak lagi. Inilah yang mendasari mengapa Abraham mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, mempersembahkan anak semata wayangnya, karena ia mengimani bahwa hanya daripada Tuhan keturunan itu, bahwa Tuhan sudah berjanji, Tuhan juga yang akan menggenapi janji itu. Itulah pengalamannya dengan Allah, dan dalam hal ini juga terwujud regenerasi pengakaran iman Abraham turun ke Ishak, lalu turun ke Yakub, turun juga ke Yusuf, bahkan turun ke bangsa Israel. Tuhan Yesus telah mengikuti pola yang dikehendaki Bapa, yaitu jalan salib, yang kemudian membawanya kepada penderitaan, bahkan kematian.
Yang sebelumnya Yesus sendiri sudah berkata bahwa tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dalam Matius 26 ayat 39. Inilah bukti loyalitas anak terhadap Bapa. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana loyalitas kita terhadap Bapa dalam kehidupan yang diperhadapkan kepada kita? Ingat bahwa keluarga bukan hanya tempat menikmati kasih Tuhan, namun tempat mewujudkan pengakaran iman terhadap generasi kita. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, bahwa Engkau sendiri yang memberi kami kesempatan waktu mengikuti rehat dan doa malam pada malam hari ini. Kami boleh dimungkinkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman kebenaran-Mu ini mengingatkan kami untuk lebih dalam lagi percaya dan mengimani akan kuasa Tuhan dan bahkan janji-janji Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Sebagaimana Engkau telah memberi janji kepada Abraham dan Engkau menggenapinya. Bahkan ketika Engkau memberi cobaan bagi Abraham melalui anaknya Ishak, Abraham begitu setia dan taat akan semua perintah Tuhan. Dan itu akan turun berakar bagi anak cucu mereka. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menuntun kami, membuat firman-Mu ini berakar di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami pun dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk membuat firman-Mu berakar di dalam rumah tangga kami masing-masing, di dalam keluarga kami masing-masing, bahkan dimanapun tempat Tuhan menempatkan kami, baik di lingkungan kerja atau dimanapun tempat. Biarlah firman-Mu itu boleh mengakar bagi setiap yang mendengarnya. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa pelayanan rehat dan doa malam ini boleh kami layankan malam ini ya Tuhan. Terima kasih buat semua yang boleh terlibat. Biarlah Tuhan Engkau yang berkati setiap yang terlibat di dalamnya, sehingga pelayanan ini boleh tersampaikan kepada banyak orang, dan nama-Mu senantiasa dipuji, dimuliakan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh terlibat dalam pelayanan ini, baik tim multimedia, song leader, tim musik, dan semua yang boleh terlibat ya Tuhan. Engkau berkati. Berkati pelayanan yang akan dilayangkan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Biarlah semua yang sudah direncanakan boleh terlaksana dengan baik, oleh karena Tuhan sendiri yang beracara di atasnya. Bapa di surga, melalui doa malam ini ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak Tuhan dimanapun yang boleh dijangkau layanan ini. Kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami yakin percaya bahwa Engkau mampu dan sanggup menjangkau seluruh anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menjawab dan menyelesaikan
sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu sendiri ya Tuhan. Bapa di surga, berkati setiap usaha dan pekerjaan anggota jemaat-Mu, bahkan seluruh umat-Mu yang boleh mendengarkan layanan ini. Biarlah ya Tuhan, berkat-berkat-Mu boleh dinikmati bagi kami semua di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di surga, berkati anak cucu kami ya Tuhan, supaya ketika mereka mengalami sukacita, kami pun disukakan ya Tuhan. Yang sudah usia lanjut ya Tuhan, kami doakan Engkau yang memberi kekuatan, memberi damai sejahtera, memberi sukacita, sehingga dalam masa tua mereka Tuhan, mereka tetap mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur bersama beberapa anggota jemaat kami yang boleh mengalami pertambahan usia di tanggal 8 September ini ya Tuhan, di antaranya Juan Sepriano Mintu Senggo, Stephen Christian Teryana, Milda Ramba, Ibu Merlin Leni, Senro Barande, Daud, Stepani, Tarukallo, Monica, Tiara, Renika. Ya Tuhan, Engkau yang sudah memberikan pertambahan usia bagi mereka yang sudah kami sebutkan namanya. Engkau juga ya Tuhan yang akan melanjutkan pemeliharaan-Mu di masa-masa yang akan datang. Dan biarlah kiranya apapun yang menjadi kerinduan atau harapan dari anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan mempercukupkan dan memperlengkapi mereka. Tuhan, kami juga bersyukur bersama keluarga Yusuf Baralangi dan Ibu Marlina Patayanan atas ulang tahun pernikahan yang boleh mereka alami ya Tuhan. Biarlah kiranya sukacita damai sejahtera-Mu boleh senantiasa mereka alami dalam rumah tangga mereka. Biarlah ya Tuhan, anak cucu mereka senantiasa diberkati, dan kesehatan Engkau senantiasa limpahkan dalam kehidupan mereka semua ya Tuhan, sehingga kami semua senantiasa sama-sama hanya mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pekerjaan yang boleh direncanakan dan dilaksanakan di dalam jemaat Elim Balikpapan di tempat ini, baik di tempat ini ya Tuhan maupun di cabang-cabang kebaktian. Terlebih khusus ya Tuhan, kami mendoakan akan pekerjaan siring yang ada di depan ini ya Tuhan. Engkau campur tangan, apapun yang dibutuhkan di sana ya Tuhan, biarlah kiranya boleh tersedia oleh karena Tuhan berperkara di atas pekerjaan ini. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami, di mana saat ini kami masih dalam suasana pandemi. Kami percaya bahwa pandemi ini akan segera berlalu jika Tuhan berkehendak. Karena itu ya Tuhan, berikan hikmat akal budi yang sempurna bagi setiap yang terlibat di dalam proses-proses penanganan pandemi ini, supaya semuanya boleh melaksanakan tugasnya dengan baik, dan suatu ketika pandemi ini segera berlalu dari negara kami ya Tuhan, bahkan dari muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami. Engkau yang memimpin negara ini melalui pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih. Tuhan, biarlah mereka Tuhan boleh memimpin bangsa dan negara ini, bahkan kami semua, ke jalan seturut kehendak-Mu saja. Ini doa kami ya Tuhan. Ampuni kami, sempurnakan doa ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami akan
melanjutkan doa ini, doa yang sempurna yang sudah diajarkan Tuhan kami Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Dengan setia tinggal di dalamnya, tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian rehat malam ini dan doa malam yang sudah sama-sama kita lalui bersama. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita untuk menjadikan keluarga kita mengakar firman itu mulai dari kita sampai ke anak cucu kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Amin.